Di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Berdasarkan video yang kita simak tadi, kita mendapatkan informasi bahwa terjadinya hal ini itu diakibatkan ada peran uang Syiah di balik ini semua. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Saya tidak tahu secara pasti apakah memang benar ada peran fulusnya Syiah sehingga ada isu bahwa NU ini terseret ke arah Syiah. Yang jelas di acara tabayun tersebut akhirnya Kiai Said Aqil Sirot secara tegas mengatakan bahwa dirinya bukan orang Syiah. Bahkan mengatakan juga bahwa beliau itu tidak percaya dengan Syiah. Namun karena memang jejak digital Kiai Said Aqil Sirot ini sudah kemana-mana gitu ya, akhirnya sedikit banyak nama baik NU tercemar. Tetapi secara tegas kiai-kiai NU yang anti Syiah itu menjelaskan bahwa NU itu bukan Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU liberal. Itu pembusukan. Itu pelecehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lihat fakta jejak digital di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Syiah di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Tentu ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali, karena salah satu doktrin orang Syiah yaitu menganggap Sunni adalah orang-orang kafir dan halal darahnya. Teman-teman yang ikuti channel saya sejak 3 tahun yang lalu tentu paham banget bahwa saya di channel ini gencar sekali membahas tentang kesesatan Syiah. Berbagai macam ancaman yang saya dapatkan karena membahas kesesatan Syiah, ya mulai dari ancaman yang paling ringan sampai ancaman yang paling berat, yaitu pembunuhan, baik itu di kolom komentar maupun DM Instagram. Entah ancaman itu hanya sekedar iseng-iseng saja menakut-nakuti ataukah memang benar-benar nyata mau melakukan hal tersebut. Yang jelas orang-orang Syiah itu kan memandang bahwa Sunni itu adalah orang kafir yang halal darahnya, teman-teman ya. Oke, kita simak satu video ini dulu ya. Penjelasan dari Ustadz Syafiq Reza Basalama tentang perkembangan Syiah di Indonesia. Barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara sektor Syiah ini, sekarang mereka itu sedang gerilya. Di negeri kita nggak nampak sektor Syiah. Dulu sempat mereka nampak ya, mereka unjuk gigi. Sekarang nggak. Mereka sekarang bergerak di bawah tanah untuk mengumpulkan pengikut ya. Dan kita tahu apa yang dilakukan Syiah di Iran. Pada akhirnya mereka menggulingkan pemerintahan yang ada. Yang melakukan Syiah umpamanya di Irak pun seperti itu. Artinya mereka berbahaya, masuk bahaya latin untuk NKRI sebenarnya. Tapi mereka gerilya dan banyak orang-orang yang yang menganggapnya biasa. Memang orang itu butuh ilmu ya. Bicara PKI juga ada orang-orang yang menganggapnya biasa. Komunis itu biasa. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Begitu pula Syiah ini. Ada orang yang mengatakan, oh itu sejarah aja yang dirubah-rubah tentang Syiah. Sebenarnya nggak seperti itu Syiah. Itu pembelaan mereka. Itu tugas kita. Karena banyak orang-orang awam. Terus terang, anak pernah di Jember ini ketemu orang, dia tanya, Pak, saya Syiah, kata dia. Bangga dia mengatakan itu. Heran anak ya. Karena mereka punya taktiyah sembunyi-sembunyi itu dulu. Sekarang mereka sedang gerilya. Mereka punya strategi baru untuk menyebarkan pemahaman mereka. Apa tugas kita kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang mungkin ya ikut aliran Syiah, ikut sekte Syiah. Ya tugas kita mengajak dia kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cerdiknya Syiah di Indonesia, mereka itu paham banget bahwa mereka tidak bisa berkembang melalui jalur pemerintah. Karena seperti di negara tetangga kita yaitu Malaysia, jelas-jelas ya secara nyata pemerintahan Malaysia menolak Syiah. Oleh karena itulah Syiah di Indonesia paham bahwa mereka tidak bisa berkembang di Indonesia melalui jalur pemerintah, karena nantinya akan sama seperti di Malaysia, pasti tertolak. Nah, cerdiknya Syiah itu berkembang di Indonesia melalui jalur organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Kita simak dulu satu video berikut ini sebagai fakta jejak digital. Dengarkan baik-baik. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama,
Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama sebetulnya, Kang Jamal. Ya, satu hal yang menjadi catatan penting yang harus kita pahami bahwa orang Syiah itu memang pandai sekali bertakiyah. Ketika ngumpul sama orang-orang Ahlus Sunnah, sama orang-orang Sunni, mereka akan mengatakan kita sama loh, sama-sama sholat loh, sama-sama bersalawat loh, dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika mereka sudah mendominasi, barulah mereka akan menampakkan dirinya yang sebenarnya. Namun memang secara fakta jejak digital, ini sekali lagi saya selalu mengatakan fakta jejak digital karena memang apa yang saya bicarakan ini berdasarkan jejak digital yang ada ya. Bahwasanya ada salah satu oknum kiai NU yang cukup besar namanya di NU dan cukup berpengaruh juga secara terang-terangan membawa NU ke arah Syiah, yaitu Kiai Said Akil Sirot. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham, nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Terkhusus Kiai Said Akil Sirot ini memang banyak jejak digitalnya. Beliau ini terlihat condong ke arah Syiah, bahkan dianggap membawa NU ke arah Syiah. Tentu para kiai NU lainnya yang sangat menolak Syiah tidak tinggal diam saja. Beliau, para kiai NU yang anti Syiah, juga sempat mengklarifikasi di hadapan Kiai Said Akil Sirot. Di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang Ahlus Sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah, dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan, pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur ini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Berdasarkan video yang kita simak tadi, kita mendapatkan informasi bahwa terjadinya hal ini itu diakibatkan ada peran uang Syiah di balik ini semua. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Saya tidak tahu secara pasti apakah memang benar ada peran fulusnya Syiah sehingga ada isu bahwa NU ini terseret ke arah Syiah. Yang jelas di acara tabayun tersebut akhirnya Kiai Said Akil Sirot secara tegas mengatakan bahwa dirinya bukan orang Syiah, bahkan mengatakan juga bahwa beliau itu tidak percaya dengan Syiah. Namun karena memang jejak digital Kiai Said Akil Sirot ini sudah kemana-mana gitu ya, akhirnya sedikit banyak nama baik NU tercemar. Tetapi secara tegas kiai-kiai NU yang anti Syiah itu menjelaskan bahwa NU itu bukan Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU liberal. Itu pembusuan, itu pelecehan. Kalau kita lihat NU yang lebih jauh lagi ya, berdasarkan pendirinya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, beliau itu sangat tegas sekali menolak Syiah. Hal ini pernah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Masalah ini sudah dibahas tentang aliran ini oleh Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau punya 19 kitab ditulis oleh beliau langsung. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat halaman ke-10. Paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah bawah.
Ini beliau menerangkan tentang aliran-aliran bid'ah. Bid'ahnya bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Yang dihukumi sesat di tanah Jawa. Jadi pasalnya tentang pasal aliran sesat tanah Jawa. Halaman ke-10 ya beliau menyebutkan wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang sesat itu adalah rafidhiyun. Rafidhiyun dari kata rafidah. Rafidah itu orang yang menolak, bahkan mencela, mencerca habis sahabat-sahabat Nabi. Terutama Abu Bakar, ya radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sekarang sekte itu ada di kalangan Syiah. Disebut oleh beliau aliran yang menyimpang. Dari manapun latar belakang seorang kiai tersebut, ya mau dari NU, Muhammadiyah, dari Al-Irsyad ataupun Salafi ataupun apalah sebutannya, selama memang benar-benar kiai tersebut adalah ulama yang lurus, ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti secara tegas menolak Syiah. Karena memang Syiah ini kesesatannya bukan lagi kesesatan yang samar-samar, tetapi secara fakta jelas terlihat sekali mereka menghina para sahabat dan beberapa istri Rasulullah. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin kafirah, zindiqah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Syiah itu di Indonesia mereka sadar tidak bisa berkembang melalui jalur pemerintah, sehingga mereka mengambil cara cerdik berkembang di Indonesia dengan mendekati organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Mungkin bukan cuma NU, mungkin ada yang lainnya juga yang didekati, hanya saja tidak terekspos media. Oleh karena itu melalui video ini saya ingatkan untuk berhati-hati. Semoga kita semua dijauhkan dari kesesatan apapun itu. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.